100 KUHP yang baru. Pak Arianto kalau mau bantah saya pakai pasal juga dong. Jangan cuma penafsiran. Bapak ini penasihat ahli Kapolri. Minta tolong. Yang harusnya mendidik publik dan mendidik Polri gitu loh. Dengan argumentasi hukum, bukan narasi. Silakan Bapak kutip pasal. Bapak jangan bicara tapi tanpa dasar hukum yuridis. Inilah penasihat ahli itu kan kalau begini. Tidak pernah aturan kayak gini nih. Oke, Bang. Ternyata ya pada Kamis sebelumnya itu pernah dilakukan pemanggilan. Pak Arianto, pemanggilan dari kepada siapa Pak Arianto? Saya tanya Bapak. Saya tidak. Bapak jangan bicara pemanggilan. Kami tidak pernah menerima surat Kita berikan pemanggilan. waktu satu-satu. Saya penasihat ahli bukan membela polisi. Polisi yang salah enggak sama sekali, demi Tuhan tidak. Saya hanya bisa mengucapkan astagfirullahalazim ketika Pak Arianto mengatakan bahwa Polda Metro Jaya pada hari Kamis sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada tersangka. Saya katakan itu kebohongan besar. Emang tidak ditujukan? Tidak pernah ada pengiriman surat apapun kepada Mas Roy Polda Metro Jaya. Jadi kalau Pak Arianto membenarkan ada surat, saya hanya mengatakan ya istighfar, ya astagfirullahalazim. Itu satu. Kalau Pak Arianto mengatakan dia yang menguasai hukum, ya saya mohon maaf, Pak Arianto tidak baca KUHP yang baru. Ya kan? Pak Arianto tidak membaca ketentuan tentang penangkapan yang diatur dalam pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 tentang penahanan, ya. Jadi ini bukan Ahli penasihat Kapolri, Arianto Sutadi mengaku menguasai ilmu hukum, akan tetapi di forum ini justru dikuliahi dan dikuliti oleh kuasa hukum Roy Suryo. Ahli penasihat Kapolri yang seharusnya membenahi dan menasihati kesalahan-kesalahan prosedur Polri untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Justru di perdebatan ini Arianto Sutadi terlihat jelas membela kepentingan kelompok dan membela institusinya, bukan melayani kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Di topik pembahasan ini mengenai tentang penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kasus ijazah Jokowi, Arianto terkesan membela polisi yang menangkap Roy Suryo dan membela kepentingan Jokowi. Akhirnya terjadi perdebatan sengit di acara ini. ya kalau penyidikan itu dalam rangka mengumpulkan barang bukti maupun alat bukti kan sudah selesai. Ya tadi seperti disampaikan Pak Arianto, penyidikan itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti guna menemukan tersangka supaya peristiwa menjadi terang. Itu kan sudah selesai, tinggal kemudian tahap 2. Ya kan? Penyidikan itu berhenti untuk mengumpulkan bukti itu setelah berkasnya dinyatakan lengkap, karena tidak ada lagi kepentingan untuk mengumpulkan bukti maupun barang bukti. Ya kan? Tinggal kemudian penyerahan tersangkanya aja. Itu yang disebut dengan tahap 2. Oke ya, Mbak. Hal yang kedua adalah terkait dengan lembaga pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan ini bukan lembaga baru seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto. Ini lembaga yang sudah diatur dalam KUHP lama. Sejak zaman Hindia kolonial Belanda, pra-peradilan itu sudah dikenal. Kenapa? Karena untuk mengkoreksi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum jangan sampai abuse of power. Kami katakan bahwa kenapa penangkapan ini tidak sah. Coba mari kita lihat ketentuan hukumnya. Ya, pasal 97 KUHP yang baru mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka bisa dilakukan penangkapan. Sebelum dilakukan penangkapan berdasarkan KUHP, harus dilakukan dulu pemanggilan secara sah dan patut 2 kali berturut-turut. Dan ketika tidak hadir pun juga harus diberikan alasan yang sah. Contoh, misalnya seseorang itu dipanggil, seseorang kemudian berada dalam keadaan sakit, di rumah sakit ada surat dokter, berarti dia dianggap tidak mangkir karena alasannya sah. Nah, tiba-tiba Polda Metro Jaya sudah mengumumkan P21, padahal hari-hari terakhir sebelum ditangkap itu kami sudah menunggu nih, kapan nih penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada kami. Tetapi berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru, itu tidak dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tiba-tiba melakukan penangkapan untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan kalau kita lihat surat perintah penangkapannya dan perintah penahannya, alasannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Alasannya apa, Bang? Alasannya adalah dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Apa yang tidak sesuai dari situ? Nah, tidak sesuainya begini. 1, kalau penahanan itu alasannya kan cuma 3, ya berdasarkan KUHP yang lama, apalagi dalam KUHP yang baru. Di KUHP yang lama pasal 21, alasan subjektif dan objektif itu dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau kemudian menghilangkan barang bukti. Ini penyidikannya kan sudah selesai. Kemudian yang berikutnya lagi, di dalam KUHP yang baru pasal 100, seseorang itu bisa ditahan dengan syarat pertama, ini syarat utama dalam KUHP yang baru. Seseorang itu harus mangkir, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya setelah dipanggil secara sah dan patut 2 kali. Mas Roy dan Putih Paine kan tidak pernah dipanggil. Dulu, Bang Sangaji, Ya? tadi katanya alasannya tidak sesuai dengan alasan dari penyidik melakukan Pak penangkapan. Arianto. Ya itu kan menurut penafsiran dia. Loh, ini bukan menurut penafsiran saya. Ini saya- ketentuan saya- pasal saya- 97 KUHP yang baru dan pasal 100 KUHP yang baru. Pak Arianto kalau mau bantah saya pakai pasal juga dong. Jangan cuma penafsiran, menyalahkan kami gitu loh. Pak Arianto kutip dong pasalnya biar clear gitu loh. Jangan cuma menyerang kami bahwa kami ini tidak punya alasan yang sah. Bapak ini penasihat ahli Kapolri. Minta tolong. Yang harusnya mendidik publik dan mendidik Polri gitu loh. Dengan argumentasi hukum, bukan narasi. Pak mengatakan Bang saya Sangaji, staf ahli sebentar ya. Kapolri ya. Saya mengatakan Bapak ini advokat. Advokat itu kalau ngomong harusnya ya sesuai dengan hukum. Loh, saya baca undang-undang. Faktanya Saya Pak. udah kutip pasal 97, Dengar, pasal dengar, 100. tadi- Bapak itu kutip pasal berapa dalam KUHP? Tadi gini ya. Silakan Bapak kutip pasal. Bapak jangan bicara tapi tanpa saya tidak dasar butuh hukum pasal yuridis. ini, Pak. Inilah Kalau penasihat pasal ahli itu Kapolri kan kalau begini. Tidak pernah Inilah aturan kayak gini nih. Oke, Bang Ini baca Sangaji, undang-undangnya, baca undang-undang yang lama. Nggak baca undang-undang yang baru. Bang Sangaji boleh sebentar. Saya kemarin cek sama penyidik ya, saya terpaksa buka ini.
Dek, kenapa sih kalau sampai gitu-gitu? Dulu saya mengira ya Pak, yang penting kan adalah ini penyidik ini sudah 11 bulan ya menyidik itu. Kayak ibarat bikin tesis kan. Tesis itu hampir selesai. Tesis itu akan dinyatakan selesai apabila tesis itu diserahkan pada penguji. Dalam hal ini ya, penyidik sudah 11 bulan bikin apa itu tesis itu sudah selesai nih, tinggal nanti diserahkan pada penguji. Nah kalau nanti diserahkan pada penguji ternyata itu tesisnya yang nggak ada, kan dia nggak mau ambil risiko dong. Makanya ketika itu akan diajukan hari Senin, hari Jumat dia udah yakin harus sudah ada di tangan ini barang ini. Itu alasannya itu. Dan kemudian ternyata ya pada Kamis sebelumnya itu pernah dilakukan pemanggilan. Pak Arianto, pemanggilan dari kepada siapa Pak Arianto? Saya tanya Bapak. Saya tidak. Bapak jangan bicara pemanggilan. Kami tidak pernah menerima surat Kita berikan panggilan. waktu satu-satu ya. Kita akan berikan waktu Jabat Menko harga. Ini kata penyidik ya. Alasan itu tadi ya. Pemanggilan tapi tidak datang. Katanya waktu itu berobat ke rumah sakit Gatot. Astagfirullah. Tapi ternyata dia Saya hanya bisa demo istighfar. di tempat ini keterangan penyidik Pak. Kalau nanti Bapak Bisa di-cross-check ya nanti di cross pada waktu ya. peradilan gitu. Kan saya nyatakan kenyataan ini bukan gini ya. Saya penasihat ahli bukan membela polisi. Polisi yang salah enggak sama sekali, demi Tuhan tidak. Saya hanya meluruskan inilah yang dikerjakan oleh polisi ya. Apakah dia itu sesuai dengan hukum apa tidak, itu tugas saya. Kalau polisi salah, saya bilang polisi goblok, salah ngomong goblok. Tapi kalau polisi sudah benar, jangan di framing bahwa polisi ini sewenang-wenang kemudian melanggar hukum. Makanya dalam hal ini ya, sehubungan dengan ini, berbeda penafsiran ini, jangan diperdebatkan di sini, saling menyalah-nyalahkan, pendapat Anda salah, pendapat saya benar. Nanti dilihat aja di peradilan ini nanti apa yang terjadi di situ. Tadi katanya tidak ada dasar hukumnya. Ya itu kan tuduhan dia kan. Kalau saya bilang saya ngomong berdasarkan hukum. Saya tahu kenapa peradilan itu ada untuk apa? Kenapa bunyinya begitu kan gitu kan? Saya tahu hukum. Saya tahu hukum ya. Baca bukan hanya hafal pasalnya, tapi memahami betul kenapa hukum itu dibuat. Beda dengan beliau ini. Dia hafal dengan pasal dan itu mengatakan dia menguasai hukum semuanya. Dia terangkan pada rakyat yang menurut saya tidak benar penerangan itu. Tahu aja lah. Itulah kira-kira. Ya sama kenapa Pak ya. Oke, saya bantah ya. Oke. Saya hanya bisa mengucapkan astagfirullahalazim ketika Pak Arianto mengatakan bahwa Polda Metro Jaya pada hari Kamis sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada tersangka. Saya katakan itu kebohongan besar. Emang tidak ditujukan? Tidak pernah ada pengiriman surat apapun kepada Mas Roy. Biasanya Polda itu mengirimkan dengan dua cara. Pertama melalui WhatsApp dan yang kedua adalah dikirim langsung ke alamat rumah. Pada hari Jumat itu tidak pernah ada satupun surat yang datang dari Polda Metro Jaya. Jadi kalau Pak Arianto membenarkan ada surat, saya hanya mengatakan ya istighfar, ya astagfirullahaladzim. Itu satu. Tidak pada saat penangkapan nggak ada. ditunjukkan Ya surat. kalau surat perintah penangkapan iya, tapi surat pemanggilan itu tidak ada. Kan yang dipersoalkan ini adalah harus ada surat pemanggilan dulu, bukan surat perintah penangkapan. Ya karena sudah ditangkap maka ditunjukkan surat perintah penangkapannya. Bukan itu yang pokok perkara kita. Pokok yuridisnya adalah secara formil sebelum dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 KUHP yang baru. Kalau Pak Arianto mengatakan dia yang menguasai hukum, ya saya mohon maaf, Pak Arianto tidak baca KUHP yang baru. Ya kan? Pak Arianto tidak membaca ketentuan tentang penangkapan yang diatur dalam pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 tentang penahanan ya. Jadi ini bukan saya menghafal pasal, tetapi inilah kaidah norma hukum yang dibuat oleh negara supaya penangkapan dan penahanan itu dilakukan secara hati-hati dengan menghargai prinsip kemanusiaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mbak. Mungkin ini Pak Arianto mungkin lupa bahwa kepolisian itu punya perpol sendiri terkait dengan penyidikan tindak pidana. Perpol nomor 6 tahun 2019. Di pasal 29 ini lagi-lagi saya harus ingatkan Pak Arianto. Pada pasal 29 ayat 2, apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan tidak kooperatif pada saat mau diserahkan kepada penuntut umum, maka tersangka kemudian harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Jadi alasannya harus punya kekhawatiran dulu melarikan diri. Makanya kemudian hukum mengatur bahwa harus ada pemanggilan yang sah. Itu ketentuan hukum gitu. Pak Arianto tadi hasil ini seperti apa? Ya, lihat jam 10 ya. Bang Rifai juga udah senyum aja dari tadi. Begitulah perdebatan-perdebatan yang sangat seru dan sangat sengit ya. Kita sudah melihat perdebatan ini antara kuasa hukum Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri yaitu Arianto Sutadi ya. Dan di sini di perdebatan ini kita bisa melihat dan kita bisa menilai bagaimana perdebatan-perdebatan ini membahas tentang kasus ijazah Jokowi, salah satunya perihal tentang penangkapan Roy Suryo yang tidak sesuai sama prosedur. Itu kata kuasa hukum Roy Suryo. Dan di perdebatan ini sangat menarik. Penasihat ahli Kapolri Pak Arianto ini ya tentunya dikuliahi dan dikuliti habis-habisan oleh kuasa hukum Roy Suryo karena penjelasan dan penjelasannya ini memang ya kalau dipikir menyesatkan publik juga ya, menyesatkan masyarakat karena mengaku menguasai hukum dan menguasai ilmu hukum ya, karena sebagai penasihat Kapolri. Akan tetapi jika kita lihat inti perdebatannya ini bukan menguasai ilmu tentang hukum, justru lebih menguasai kuasa hukum Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo lebih menguasai semuanya tentang hukum, tentang undang-undang. Jadi berbicara
menurut undang-undang, bukan menurut dirinya sendiri ya. Jika kita melihat Pak Arianto ini berbicaranya ini menurut keinginannya sendiri, walaupun memang tahu tentang hukum. Dan ada hal yang sangat menarik di sini tentang penangkapan Roy Suryo. Katanya ada surat panggilan, katanya sudah dilakukan pemanggilan akan tapi tidak datang. Dari sinilah yang janggal. Lalu Arianto ini dapat kabar dari mana? Katanya itu dapat kabar dari polisi ya, dari Polda Metro Jaya. Akan tetapi jika benar ada pemanggilan, tentunya ada surat panggilan ke pihak Roy Suryo. Dan di situ tidak ada surat panggilan ke Roy Suryo. Tidak ada sama sekali hingga saat ini. Tidak mungkin kuasa hukum Roy Suryo ini mengada-ada. Jika ada surat panggilan pun tentunya sudah dipublikasikan dan dikasih tahu ke masyarakat, karena mereka ini memang ingin ngasih tahu dan ingin memberitakan, menceritakan sesuatu sebenarnya apa yang terjadi dan masyarakat agar tahu. Dan tentunya mereka ini tidak serta-merta jika dapat surat panggilan terus diumpet-umpetin. Mereka justru akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, akan ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini loh, kita sudah dapat panggilan dari Polda Metro Jaya. Dari situlah kejanggalan-kejanggalannya. Justru Pak Arianto itu tadi, jika kita lihat pembicaraannya itu tidak sesuai yang beredar saat ini ya, karena kabar yang beredar ini tidak ada surat panggilan sama sekali kepada Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Akan tapi dilakukan penangkapan. Ya, dan di sini perdebatan-perdebatan ini atau diskusi ini membahas tentang penangkapan, membahas tentang pra-peradilan. Dan yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi ini banyak sekali yang tentunya membuat publik ini bingung. Jadi benar jika kuasa hukum Roy Suryo tadi Pak Abdul Ghafur Sangaji mengatakan Pak Arianto ini sebagai penasihat ahli Kapolri, akan tetapi justru pernyataannya ini atau narasinya ini bisa jadi menyesatkan publik nantinya gitu ya. Jadi benar. Jadi tidak sesuai fakta dan tidak ada fakta-fakta yang dilihatkan, hanya narasi-narasi saja. Dan ini tentunya masyarakat yang jadi bingung nantinya jika pembicaraannya itu tidak sesuai fakta dan tidak sesuai data, karena masyarakat ini sebenarnya menunggu-nunggu apa yang terjadi saat ini. Sebenarnya yang terjadi penangkapan ini apakah sesuai sama prosedur, apakah Roy Suryo dipanggil atau tidak gitu ya. Itu jadi kita ini semua pengen tahu masyarakat. Dan di pembahasan ini Pak Arianto ini terkesan membela kepentingan kelompok, membela kepentingan Polri, dan justru kita lihat ini membela kepentingan Jokowi atau